Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali saya Eva Yunizar kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan dan seperti biasa tentunya saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Semoga Kiai. kita semua Amin. seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah terkait hukum jamak dan qashar sholat. Nah, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan langsung melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung saja kita bahas tema hari ini. Kita mulai dengan artinya dulu. Mungkin banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan nih ya antara jamak dan qashar. Nah, jamak dan qashar itu seperti apa, Kiai? Jamak dan qashar itu, jamak itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Seperti duhur, kemudian dengan asar kita lakukan di waktu duhur, misalnya kedua-duanya, atau kedua-duanya nanti dilakukan di waktu asar. Itu namanya jamak. Yang kedua namanya qashar. Qashar itu adalah meringkas sholat dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, itu namanya jamak dan qashar. Ketentuannya tidak pasti orang itu boleh menjamak dan mengqashar. Ya, jadi setiap orang itu yang bisa melakukan jamak itu belum tentu boleh melakukan qasharnya. Tapi orang yang melakukan qashar itu pasti melakukan jamak secara umum. Nah, itu ketentuannya untuk bisa melakukan jamak dan qashar sholat itu seperti apa? Ketentuannya itu dibangun oleh kaidah dasar. Kaidah dasar agama itu ada hukum payung. Hukum payung itu yang kemudian dibuat seperti undang-undang, namanya kaidah fikih. Karena Rasulullah misalnya bersabda yassiru, mudahkan orang itu, walatu asiru, jangan kemudian orang itu dibuat sulit. Agama ini mudah, maka dari sekian banyak ayat Quran dan sekian banyak hadis yang menunjukkan bahwa dalam setiap pokok-pokok agama itu pasti dibangun dengan hukum yang bisa memudahkan orang. Keluar kaidah fikih namanya al-masyaqqatu tajribu at-taisir. Di mana ada kesulitan, pasti di sana ada kemudahan. Surah Al-Nasrah bilang begitu kan? Inna ma'al usri yusra. Nah, sama dengan agama kemudian kasih rambu-rambu. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Kalau Anda sedang dalam kesulitan hidup, maka agama itu ittasa'a, menjadi fleksibel, lentur hukumnya. Tetapi kalau Anda idza ittasa'a, kalau Anda sudah dalam keadaan yang normal, hidupnya menjadi luas kembali, dhaqo, agamanya menjadi sempit kembali. Nah, ini sebetulnya yang melandasi hukum sholat boleh dijamak dan boleh diqashar. Nah, yang ingin saya katakan yang pertama kali ketika membahas ini adalah bahwa kesepakatan para ulama terkait dengan kondisi yang membolehkan orang itu melakukan jamak dan qashar itu dipahami bukan dari ucapan Rasulullah atau dalam Quran semata-mata, tetapi sebagian adalah pemahaman para sahabat terhadap aktivitas tertentu yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kemudian Rasulullah melakukan sholat jamak dan juga qashar. Misalnya kita dari kecil kalau bepergian itu kan dikasih tahu sama nenek, sama kakek, nanti kita sholatnya jamak. Tapi kata nenek, saya masih ingat tuh kalau kita pergi dari nenek saya ya, dari Malang ke Surabaya. Waktu itu jaraknya lebih dari 81 kilometer. Saya bilang sama nenek, kalau dari Malang ke Tretes misalnya, ke tempat wisata, nggak boleh. Karena itu jaraknya tidak sampai 80 kilometer. Nah, jarak 81, 82, atau 83 pada pandangan ulama itu, atau 60 kilometer pada pandangan yang lain, itu bukan dari Rasulullah. Nabi nggak pernah menghitung pakai kilometer. Tetapi dahulu Rasulullah melakukan pekerjaan. Kan hadis itu ada namanya hadis qauli, diucapkan Nabi, ada hadis fi'li, pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian diceritakan oleh para sahabat. Nah, sahabat ngelihat dulu Nabi pernah berjalan 3 hari 3 malam.
Nabi pernah menggunakan satuan ukuran orang Arab, 3 farsah. Kemudian diukur nih dengan ukuran modern. Ada orang membayangkan kalau naik kuda 3 hari 3 malam itu bisa sekian puluh kilometer. Mungkin orang lain mencoba berbeda lagi. Mungkin ini kudanya kuda Ferrari beneran. Yang ini misalnya merek mobil tertentu dikasih gambar kuda kan gitu. Jadi larinya tidak secepat ini. Beda-beda gitu. Nah, intinya sebenarnya bahwa safar perjalanan itu mengandung masyakoh, kesulitan. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Sehingga hari ini orang itu boleh memiliki ukuran-ukuran tertentu kapan dia boleh melakukan sholat jamak dan juga melakukannya dengan qasar. Ya, itu kenapa? Karena kondisi kehidupan hari ini sudah berbeda-beda. Baik kerjaan yang dilakukan Rasulullah terkait dengan safar bepergian atau aktivitas lain yang dulu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, tapi urgen sekali untuk kita bolehkan jamak dan qasar. Misalnya dokter bedah yang membedah pasien harus ada di ruang operasi 8 sampai 10 jam. Misalnya dalam kondisi tertentu yang dia akan kehilangan 1 waktu sholat. Mana yang lebih utama? Dia jamak sholat itu, misalnya dia mau operasi waktunya menjelang maghrib. Tidak bisa tidak harus dioperasi pasien ini. Dan dia harus berada di ruang operasi katakan 6 jam. Sholat maghribnya hilang kan. Maka apakah dia qadha atau dia sebelum memulai operasi, dia melakukan sholat yang namanya jamak takdim. Menggabungkan waktu sholat maghrib dengan sholat isya di waktu maghrib. Itu satu contoh. Kemarin ketika pandemi, saya banyak sekali ditanya oleh perawat, dokter yang mereka berada di garda terdepan loh untuk mengayomi pasien-pasien COVID. Mereka pakai baju yang namanya hazmat itu. Ya. Itu kayak baju astronot ya. Mereka bahkan pakai pempes. Karena mereka tidak boleh membuka baju itu, takut terkontaminasi dengan virus dan sebagainya. Dalam rentang waktu ya tentu berbeda-beda sesuai kemampuan rumah sakitnya. Kalau dia punya baju hazmat yang bagus, itu minimal kemarin tuh 6 jam sampai 8 jam. Ya, kalau kemampuannya minim malah ditambah tuh 10 jam, tidak boleh dibuka. Nah, ketika seperti ini pasti mereka akan kehilangan waktu sholat. Dan itu rutinitas kan. Jangan dibayangkan, ya sudahlah dalam kondisi seperti itu, dia kodok saja nanti. Tapi kemudian kan ada perawat yang jadwalnya itu per 10 hari. 10 hari jaganya pagi misalnya, siang, malam. Apa nyaman kepada Allah kalau kodok tiap hari? Kodok itu kan jalan keluar rahmat Allah. Kalau tiap hari namanya doyan. Nah, itu yang kemudian ketagihan. Nah, itu yang harus kita carikan terkait dengan jamak qasar ini. Baik, jadi tidak hanya terkait dengan jarak tapi juga aktivitas yang kemudian mempersulit untuk melakukan sholat pada saat waktunya begitu ya. Baik, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hukum Jamak dan Qasar Sholat. Kita lanjutkan kembali Gapai Kemuliaan, tapi kita langsung saja dengarkan ini Yai, ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Kita saksikan sama-sama dalam tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau bertanya Pak Ustadz, kalau misalkan saya sebagai musafir dalam perjalanan lalu menjalankan sholat duhur dan asar secara qasar dan jamak takdim, tapi ketika sampai di rumah itu ternyata masih ada waktu asar Pak Ustadz. Apakah saya harus sholat asar ulang Pak Ustadz? Mohon tanggapannya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, nah itu dia ya. Kalau seperti ini, kalau dia sudah menjalankan jamak tadi itu, dia seakan-akan menjalankan jamak yang namanya takdim. Itu menggabungkan 2 waktu sholat pada waktu yang awal. Kayak dia tadi kan zuhur dengan asar dia sholat. Nah, ketika dia sudah sholat seperti itu dan sesuai dengan ketentuannya. Misalnya nih ya, yang paling mudah saja. Ada orang
safar yang cukup jauh, katakan di tol Trans Jawa. Begitu rest area terakhir di Bekasi, dia sholat. Padahal rumahnya misalnya di Jakarta Timur, yang sebentar lagi akan sampai gitu. Tetapi karena dalam kondisi safar, maka dia boleh saja melakukan sholat jamak dan qashar. Nah, ketika dia sampai di rumah, waktu asar masih ada, dia tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya. Karena dia sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya ketika dia melakukan safar. Oke. Jadi memang tidak wajib untuk melakukannya, tapi boleh kalau mau melakukan lagi. Boleh saja, tapi kan tidak ada alasan untuk apa dia lakukan itu gitu. Dan yang perlu diingat bahwa ketika kita mengerjakan apa yang dipahami dalam agama itu sebagai rukhsah. Jadi hukum fikih itu, pekerjaan asli itu namanya azimah. Azimah itu kalau sholat duhur ya 4 rakaat harus berdiri misalnya. Nah, kalau rukhsah itu dispensasi. Kalau sakit duduk, kalau safar 2. Nah, azimah dengan rukhsah ini sama-sama hukum Allah. Tidak ada bedanya. Ketika saya mengerjakan hukum azimah, sholat isya 4 rakaat. Kemudian ketika dalam safar saya mengerjakan sholat isya 2 rakaat. Itu sama nilainya. Bahkan dalam hadis itu, Allah itu lebih suka nih. Kadang-kadang ketika kita mengerjakan dispensasi. Kenapa? Karena dari situ akan lahir betapa sayangnya Allah. Betapa agama ini dipenuhi dengan sifat rahmat. Kalau ada orang yang mau mengerjakan azimah, itu juga nggak ada yang salah. Orang ketika sholat misalnya di tol yang panjang kayak di Trans Jawa, begitu banyak rest area tempat sholat, dia nggak menjamak sholat nggak apa-apa. Dia sholat duhur normal 4 rakaat, nanti waktu asar 4 rakaat boleh. Tapi jangan sampai nanti ada kata-kata yang tidak sopan kepada Allah. Tahu-tahu dia datang meetingnya terlambat. Kenapa kamu meetingnya terlambat? Ya itu, saya kan harus sholat duhur dengan asar. Seakan-akan menyalahkan agama. Padahal kata agama, kan kamu sudah dibolehkan untuk jamak qashar. Kenapa ketika kemudian harapanmu terhadap dunia tidak tercapai, padahal agama tidak mengajarkan seperti itu, kemudian kau salahkan Allah. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita mau mengerjakan waktu safar misalnya, kita belum membahas ini, tapi boleh nggak puasa? Boleh. Puasa boleh nggak? Boleh. Asal kemudian puasa itu tidak dibangun dengan keinginan untuk tampil seakan-akan dia orang soleh. Yang kedua, dia tidak kemudian merasa kecewa dengan itu. Jangan sampai kemudian, haus amat ya, capek amat ya. Nah, itu seakan-akan dia menuduh Allah kehilangan rahmatnya, padahal dia dibolehkan untuk tidak puasa. Jadi itu memahami hukum yang namanya azimah, hukum asal, dengan rukhsah, dispensasi, kedua-duanya adalah hukum Allah. Ketika dikerjakan dengan penuh keimanan penghambaan kepada Allah, itu pahala nggak ada urusan dengan 4 dan 2. Itu urusan Allah. Bisa jadi yang 2 bernilai 4, bisa jadi yang 4 itu justru bernilai 0. Baik, Yai, saya itu juga sebetulnya punya pertanyaan pribadi ini Seperti biasa kita itu kan misalnya dalam program ini tayang di pagi hari. Nah, sebagai seorang penyiar yang di pagi hari, misalnya harus melakukan kegiatan di pagi hari, belum masuk waktu sholat subuh. Nah itu bagaimana? Karena kan kalau dari tadi kita bicara soal waktu-waktu yang kemudian bisa dijamak dan dikosor. Perintah agama itu jelaskan. Ittaqullaha mastata'tum. Bahwa kita ketika taat kepada Allah semaksimal mungkin. Ayat lain nanti mengatakan Allah itu tidak akan memberikan beban kepada orang di luar kemampuannya. Maka tidak berarti hukum itu menjadi sulit, tapi juga tidak berarti boleh digampang-gampangkan. Misalnya, kita siaran misalnya dimulai dari jam 5 sampai jam 6. Sementara misalnya waktu subuh jam 5:05. Saya paham lah, di sini ada riasan, ada make up, yang kalau kemudian terkena air, itu harus memulai dari awal. Nah, ketika kita mau mengambil pekerjaan itu, pertanyaan yang pertama adalah, berbagi waktu terlebih dahulu. Saya mungkin nggak ngambil slot di luar itu. Mungkin. Tetapi, kata manajemen, kamu tetap harus ngambil yang ini. Karena nggak adil kan kalau yang lain pagi-pagi terus, kamu yang siang. Pasti kan rolling diputar, itu yang pertama. Jadi tidak boleh itu dijadikan kebiasaan setiap hari. Harus ada waktu-waktu yang memang bisa sholat subuh dengan lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tahu waktu sholatnya sedemikian sempit, pakaiannya dirapikan, make upnya disiapkan, dan jangan lupa sebelum melakukan itu semua, lakukan dalam keadaan berwudu.
Oke, kemudian menutup aurat. Misalnya baju kurang panjang, tinggal kasih kaos tangan. Kaki kurang tertutup, tinggal kasih kaos kaki misalnya. Siapkan sajadah di samping studio. Iya kan? Maka begitu datang waktu sholat, dia langsung sholat. Iya kan? Sholat yang memenuhi kewajibannya kepada Allah. Nah, ketika dia sholat seperti itu, bisa atau enggak? Dihitung saja. Ketika menyampaikan berita, pasti ada jeda iklannya kan. Maka pada jeda iklan yang pertama, kemudian katakan, saya minta waktu untuk sholat. Berbagi dengan rekannya. Siapa yang sholat duluan nih? Maka siapa yang sholat duluan, nanti hadirnya lebih belakangan pada season yang selanjutnya kan. Nah, nanti yang sudah sholat, seperti orang sholat khauf itu loh, ketika peperangan kan, ada yang satu yang satu jaga, begitu seterusnya. Nah, selama itu bisa dilakukan, insya Allah dia tetap ada dalam ketentuan agama. Jadi nggak boleh kemudian Mbak Eva bilang, saya kali ini nggak sholat digampang-gampangin. Kenapa? Karena saya punya waktu siaran. Pertanyaannya, kan selalu orang itu menyulitkan dirinya sendiri. Habis kan saya batal wudhunya, saya harus ini, nanti make upnya, tata riasnya. Loh, pertanyaannya, kalau punya kemauan, apa sulitnya sih menahan supaya tidak batal wudhunya? Kelengkapan pakaian kan, pakaian sholat yang penting menutup aurat. Apalagi dilakukan secara sendiri di ruangan yang berbeda dengan orang lain. Tentu kan pakaian yang dikenakan itu tidak seketat kemudian ketika dia sholat berjamaah dengan orang lain. Jadi seperti itulah yang seharusnya dijaga. Baik, semoga ini jawaban ini bisa menjawab ya beberapa orang yang mungkin mengalami tantangan begitu tantangan ya di seperti saat itu. harus melakukan sholat dan tidak bisa melakukan jamak dan kosor gitu karena ini subuh begitu ya. Baiklah, menarik sekali. Kita akan break dulu Kiai, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hukum Jamak dan Qashar Sholat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kali ini, tapi kita juga sudah ada pertanyaan lagi nih dari pemirsa. Kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya sholat wajib di atas kendaraan? Boleh atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik ini ya. Iya, karena sering Jadi dilakukan. sholat di atas kendaraan. Yang akan saya jelaskan ini harus dipahami bahwa ini adalah pemahaman saya dari agama, bukan ayat Al-Quran dan hadis itu sendiri. Jadi sholat di atas kendaraan itu tidak pernah dijelaskan secara detail oleh Nabi. Karena kalau dijelaskan secara detail oleh Nabi, itu tidak mungkin. Yang pertama, menjadikan aturan agama itu tidak lagi fleksibel untuk perkembangan zaman. Karena dulu kendaraan zaman Nabi kan hanya kuda dan unta. Mudah sekali untuk berhenti. Diikat di pohon, misalnya Nabinya turun, selesai. Itu tidak mungkin saya lakukan di tengah-tengah kemacetan jalan di Jenderal Sudirman. Iya kan? Itu yang terjadi. Yang kedua, tidak ada sarana dan prasarana modern. Tidak bisa Nabi jelaskan sholat di atas kereta api. Nanti sahabat Umar nanya, kereta api apa Rasulullah? Karena nggak ada kan gitu. Jadi yang seperti ini, itu bagian dari kesempurnaan agama dan juga bagian dari rahmat agama. Nah, sholat di atas kendaraan. Yang pertama saya ingatkan adalah bahwa kita harus memiliki keseimbangan dua nih Mbak Eva. Yang pertama semangat mengerjakan agama, yang kedua ilmu agama. Nah, misalnya nih, sebelum saya membahas gimana sholat di atas kendaraan, saya pernah punya pengalaman dan itu tidak sedikit ya. Saya terbang misalnya ke Makassar atau ke Surabaya jam 1 flightnya. Naik kita terbang, teman saya di samping itu sholat. Sholatnya pasti menghadap timur dalam keadaan duduk dan boleh jadi tidak berwudu menggunakan tayamum. Bahkan mungkin tayamumnya juga tidak memenuhi kriteria tanah yang diharapkan dan debu yang diharuskan. Saya nggak sholat. Selesai dia sholat,
Dia nengok saya, karena bayangan dia, saya ini kan kiai, saya ini kan ustadz, saya kan ngerti agama, kok nggak sholat gitu di awal waktu. Dia tanya, Pak Faiz kok nggak sholat katanya, saya senyum aja, nggak apa-apa gitu. Karena saya membutuhkan orang seperti yang di samping saya, itu dengan pemahaman yang membuka cakrawala nalarnya. Begitu turun di Makassar atau di Surabaya, saya ajak teman saya tadi, tunggu saya sebentar ya. Loh mau kemana? Saya ke musola sholat. Dia ngelihat kan agak kaget. Karena saya kemudian berwudu. Saya kemudian berdiri. Saya kemudian menghadap kiblat. Sholat itu saya kerjakan dengan sempurna. Maka setelah saya selesai mengerjakan sholat, teman saya baru menegur saya. Pak Faiz maaf ya tadi saya menegur Bapak. Loh, kenapa? Saya baru paham. Saya tadi sholat hanya mengejar keistimewaan sholat di awal waktu. Tetapi sholat yang saya lakukan itu tidak memenuhi syarat dan rukunnya secara utuh. Sementara ketika Pak Faiz saya lihat sholat, Pak Faiz melakukan semua kriteria yang diminta dalam sholat, hanya tidak dilakukan di awal waktu. Nah, orang beragama itu harus punya pemahaman seperti ini. Mana yang harus dikedepankan? Sekedar mengejar sholat tepat waktu atau menjalankan sholat dengan lebih sempurna. Saya memilih menjalankan sholat dengan lebih sempurna. Karena berdiri itu kewajiban, itu rukun. Misalnya menghadap kiblat itu rukun. Syarat sholat. Kemudian berdiri itu juga syarat sholat. Kemudian ruku sujud itu bagian dari rukun sholat. Nah yang seperti itu butuh kesadaran beragama yang benar. Kembali kepada sholat di atas kendaraan. Pertanyaannya itu tadi. Dia bisa tidak melakukan kewajiban sholat itu tidak di atas kendaraan. Dengan melakukan misalnya jamak takdim atau jamak takhir. Saya suka sekali naik kereta ke Jogja. Biasanya berangkat dari Gambir itu jam 8 pagi. Dan akan sampai di stasiun Yogyakarta itu jam setengah 4. Pilihannya saya kehilangan waktu duhur kan. Tetapi apa saya mengerjakan sholat di atas kereta api? Kereta api Indonesia kita juga perlu apresiasi menyediakan musola. Ya walaupun cuma satu kamar kecil, air juga tersedia dengan cukup di kereta api sekarang, kita bisa melakukan sholat. Tetapi kesempurnaannya pasti tidak. Sholatnya sambil goyang-goyang. Arah kiblat itu kan tidak bisa kita tentukan. Nggak bisa kita pesan sama masinis. Ini sudah ke arah kiblat ya, kamu jangan bergerak-gerak. Kata masinis, bodoh amat. Saya kan ikut rel, bukan ikut Pak Ustadz kan begitu kan. Nah, tapi ketika saya sampai di Jogja, saya bisa jamak takhir kan. Menggabungkan dua waktu sholat pada waktu yang akhir. Nah ini tentu dalam agama jauh lebih baik daripada ketika saya mengerjakan sholat di atas kendaraan yang saya tidak bisa memenuhi kriteria sholat baik syarat dengan rukunnya secara sempurna, sementara saya bisa mengambil hukum rukhsah tadi, dispensasi yang tidak kalah bernilai dengan hukum asalnya. Jadi pesan saya terkait dengan sholat di atas kendaraan itu harus difikirkan secara baik dan secara benar dari segala aspek. Dalam penerbangan panjang misalnya, saya juga ditegur oleh teman saya, misalnya kita ke New Zealand, panjang sekali penerbangannya. Terus teman saya bilang, Pak kok nggak sholat? Saya bilang, ya karena saya tadi mohon maaf ya ke toilet dan saya pipis. Ketika itu pesawatnya goyang, saya tidak yakin bahwa saya bisa bersuci dengan baik pada aspek pakaian. Atau anggota tubuh saya, mungkin betis saya, kaki saya. Maka saya kan kehilangan syarat untuk sholat, yaitu kesucian badan, pakaian, dan sebagainya. Maka saya tidak bisa melakukan sholat, bukan saya tidak mau sholat. Nah, dalam kondisi seperti itu, agama mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini sulit tidak sholat, saya cukup mengganti itu dengan zikir kepada Allah. Nanti begitu mendarat, cepat-cepat untuk melaksanakan sholat yang ditinggalkan. Oke. Kalau untuk kembali untuk jamak dan qashar ini, Kiai, apakah ada batasan waktunya? Artinya misalkan itu menjadi rutinitas, apakah itu ada batasan yang hanya bisa dilakukan selama seminggu misalnya atau sebulan begitu? Dia tidak ada batasnya ketika dia melakukan safar. Tapi kalau orang itu sedang safar kemudian dia tinggal di satu tempat yang dia tinggal sementara. Kayak saya misalnya ke Medan. Saya di Medan, Jakarta Medan saya boleh jamak dan qashar sholat. Nah nanti buat saya ketika tinggal di Medan itu dibatasi waktu 3 hari. Nah 3 hari itu dihitung dari awal waktu sholat saya di Medan. Kalau saya mendarat misalnya di Medan sudah sholat jamak
takdim di Bandara Soekarno-Hatta, saya sampai di Medan sudah tidak memulai sholat dengan asar, saya memulai sholat dengan maghrib kan. Maka pada maghrib hari ketiga itu saya kehilangan batas terakhir. Jadi hari pertama, hari kedua saya boleh menjamak sholat saya di Medan, baik itu jamak takdim yang di awal waktu atau jamak takhir, sholatnya dilakukan pada waktu kedua sholat tersebut. Baiklah, semoga ini penjelasan Kiai tadi bisa Iya, menjawab segala pertanyaan kita untuk melakukan sholat, baik itu jamak qashar ataupun juga kemudahan lainnya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan, dan sebagai penutup seperti biasa Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan doa penutup. Silakan Kiai. Para pemirsa, sholat itu adalah tiang agama, sholat itu sangat menentukan baik dan buruknya amal perbuatan kita. Maka kita diajarkan doa di dalam Al-Quran yang dipanjatkan dahulu oleh para nabi, yaitu Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Mudah-mudahan saya, anak keturunan saya, kita semua dan anak keturunan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa, saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.